Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Amnasanti dengan NIM 1120125 kelas HKID akan memberikan penjelasan terkait materi yang telah kita pelajari bersama di mata kuliah Fikih Siyasah pada semester 3 ini. Tidak banyak yang akan saya bahas, hanya ada 3 materi, yaitu yang pertama Siyasah Dauliyah, kemudian Siyasah Dusuriyah, dan Siyasah Maliyah. Video ini dibuat guna memenuhi syarat penilaian akhir semester 3 mata kuliah ini. Materi yang pertama yaitu Siyasah Dauliyah. Siyasah Dauliyah merupakan rangkaian dari 2 kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasa adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna. Di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari berbagai ragam makna dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antar negara. Oleh karena itu, Siyasah Dauliyah memiliki pengertian sebagai ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain atau antar negara. Siyasah Dauliyah ini memiliki beberapa ruang lingkup yang termasuk dalam ruang lingkup Siyasah Dauliyah. Di antaranya yaitu yang pertama perjanjian internasional. Dalam kajian Siyasah Dauliyah ini, perjanjian disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Kata ini berasal dari ahadah. Secara etimologi, al-ahad mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional, kata al-ahd dipergunakan dengan arti kesepakatan antara 2 orang atau 2 pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Kemudian yang kedua, perlakuan terhadap tawanan perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh. Namun Islam memberikan tuntutan, yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana atau jarimah. Yang ketiga, kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Yang pertama, hak negara. Kemudian hak atas kemerdekaan. Kemudian hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya, dan hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Adapun kewajiban-kewajiban negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Kemudian kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Kemudian yang ketiga, kewajiban untuk menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Kemudian kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukuman internasional. Yang keempat, aturan perang dilakukan dengan tujuan menaklukkan suatu negara atau perluasan wilayah. Perang yang diizinkan menurut Islam adalah perang untuk menahan serangan
serangan musuh atau melindungi keamanan dakwah. Ada beberapa aturan perang dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Pertama, dilarang membunuh anak. Kemudian dilarang membunuh wanita yang tidak berperang. Dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang. Kemudian tidak memotong dan merusak tanaman, sawah dan ladang. Tidak membunuh binatang ternak, tidak menghancurkan tempat ibadah. Dilarang mencincang mayat musuh, dilarang membunuh pendeta dan pekerja, bersikap sabar, berani dan ikhlas, dan tidak melampaui batas. 5. Ekstradisi. Menurut J. Gestrack, ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya seorang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan. Kemudian sumber hukum siasah dauliyah ini ada beberapa sumber, antara lain sumber dari Al-Quran, yakni yang pertama mengutamakan perdamaian, yang kedua memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Kemudian peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan defensif, bukan ofensif. Kemudian mengajak orang lain kepada Islam dengan cara yang baik dan bijaksana. Jika mereka berbuat jahat, balaslah kejahatan mereka dengan yang setimpal. Tidak boleh berlebihan. Yang kelima, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Yang keenam, menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani. Kemudian masuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam, dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Siasah ini juga sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, juga memiliki ruang lingkup atau tema yang dijadikan acuan, diantaranya yaitu al-sultah al-tashriyah, yaitu al-sultah al-tashriyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah al-sultah al-tashriyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul hali wal aqdi, hubungan muslimin dan non-muslim dalam suatu negara, undang-undang dasar, kemudian peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan serta peraturan daerah. Kemudian unsur-unsur dalam al-sultah al-tashriyah adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk
untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Kemudian Al-Sulta Al-Tanfidiyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, baiyah, wizarah, dan wali al-ahdi. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Ketiga, Al-Sulta Al-Qadaiyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan, yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan, serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara, serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Kemudian sumber hukum siasah dusturiyah yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian legislasi dalam siasah dusturiyah yaitu dalam kajian siasah dusturiyah, legislasi merupakan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyrih atau hukum adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ada kalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan. Ada kalanya pula pertanyaan untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum. Kemudian materi selanjutnya yaitu siasah maliyah. Pengertian siasah maliyah yaitu secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyanyiakannya. Sumber dan konsep keuangan negara dalam siasah maliyah ini adalah yang pertama sumber keuangan negara. Mengenai sumber keuangan negara yaitu sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara. Ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu
Menurut Ibnu Tamimiyah dalam bukunya As-Siyasatu Syariah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah atau pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara, menyebutkan bahwa ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan pendapat Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammadi atau Wahyu Ilahi kepada Muhammad menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya jizyah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Kemudian lain halnya dengan Yusuf Qaradawi, ia menyatakan selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber hukum pendapatan negara, karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahab Kahalaf yang sama dengan halnya dengan Qaradawi. Beliau pun menambahkan harta pustaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris, termasuk dari sumber keuangan negara. Kemudian konsep keuangan negara yang pertama Baitul Mal atau wilayah maliyah, yang kedua jizyah, kemudian kharaj, yang keempat harta fai. Kemudian tujuan pengeluaran dan belanja negara. Pengeluaran hendaknya kepada yang berhak melindungi sumber-sumber keuangan dari keuangan pejabat. Yang ketiga, menyampaikan hak kepada orangnya. Yang keempat, ekonomis dalam pengeluaran. Karena 3 materi sudah saya sampaikan, saya tutup video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.